Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Tentunya baik dong adik-adik. Kak Kilu, apa kabarnya Kak Kilu? Baik Kak. Kak Lukas, apa kabarnya? Baik dong Kak. Oke, Kak Christine. Puji Tuhan baik Kak. Luar biasa adik-adik. Hari ini kakak-kakak semua baik. Tentunya adik-adik di rumah juga baik. Adik-adik, cerita kita hari ini adik-adik tahu nggak tentang apa? Apa ya Kak? Ada yang tahu Apa nggak? ya? Apa ya? Tentang Tuhan itu panjang sabar adik-adik. Wah, sabar. Adik-adik, hari ini ada yang istimewa loh. Apa tuh Kak yang Apa istimewa? tuh Kak? Apa ya yo? Apa? Apa ya? Apa yo? Ada yang tahu Apa nggak? ya? Bisa lihat loh di belakang ada apa? Ayo. Ada apa ya? Ada apa ya? Ayo. Apa ya? Di Ada belakang. apa ya ini di belakang ada apa? Ada yang tahu nggak kartun ini? Ada nggak? Siapa ya itu Kak? Kak Christine dulu Pernah suka nonton nonton ini nggak? nih Kak. Pernah nonton nggak? SpongeBob. Salah SpongeBob Kak. kuning Apa, Kak. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Dragon Shinchan. Ball Kak, Dragon Ball Kak. Salah. Oh, Coba bukan. coba sekali lagi deh. Coba Sekali lihat lagi dulu. deh. Lihat lagi, Yang dia lihat punya lagi. temennya. Aduh, Lihat siapa lagi, ya lihat Kak lagi ya? dong. Siapa sih Temennya ini? gendut, Aduh. punya kantong di depan dan bisa keluarin apa aja yang kita minta. Oh, apa ya? Aku tahu Kak. Tahu Apa? Kak. Aku tahu Kak, aku tahu Apa, Kak. Apa tuh? Apa tuh? Pasti ini adalah Doraemon. Wah. Iya kan? Iya kan, iya kan Kak? Adik-adik. Iya kan Kak? Betul, 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 Oh. betul. Oke adik-adik, hari ini tema kita Doraemon adik-adik. Jadi selama sebulan ini kita akan bercerita tentang kartun-kartun adik-adik. Jadi tema kita kartun-kartun adik-adik untuk bulan ini. Oke adik-adik, siapa yang senang nonton Doraemon? Aku Kak. Aku Kak. Aku. Aku Oke, Kak. Aku Kak. oke. Aku Kak. Kakak-kakak juga suka loh adik-adik sama Doraemon. Waktu kecil tuh sering nonton Doraemon adik-adik. Nah hari ini kakak-kakak di studio juga mau ingatin adik-adik cerita Doraemon yang menyenangkan itu. Sebelum kita lanjutkan acara kebaktian sekolah minggu hari ini, kakak-kakak mau kenalan dulu yuk. Ini ada Kak. Kakak-kakak mau kenalan dulu yuk. Nih perkenalkan Kak Lukas jadi apa ya? Aku jadi Apa ya? temannya Doraemon. Siapa dong? Siapa Tebak ya dong. temennya Doraemon ya? Siapa ya temannya Iya. Doraemon? Ayo. Yang sering ngikutin Doraemon kemana-mana siapa yo? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, aku kasih ciri-ciri lagi ya. Oke. Ciri-cirinya kalau namaku huruf depannya N. Ada yang tahu N. nggak? Naruto bukan Kak? Hah, bukan Kak, beda. Oh alah, siapa ya? Aku kasih tahu huruf kedua lagi ya. Nah, Huruf kedua O. no. 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 Siapa? Ayo. Kayaknya aku tahu deh. Siapa?
Nobita kan. Iya, Kak. benar sekali. Oh, kenapa ya Kak Lukas hari ini pinter banget Iya, ya? Kak Keren, Lukas Kak udah pintar Lukas, banget tuh iya. tentang Doraemon loh Kak. Kayaknya Kak Lukas suka banget ya sama Doraemon ya Kak? Ya? Jelas dong Kak, kan wah. perutnya Kak Lukas juga kayak Doraemon Kak. Waduh. Oke, sip. Terus hari ini Kak Christine berperan sebagai apa ya? Kak Christine sebagai apa nih kalau kayak gini bentukannya? Aku Koki tahu bukan Kak, aku tahu Kak. Penjaga kedai. Oh bukan Kak, hampir mirip. Oh, hampir mirip. Apa Apa tuh? sih? Siapa yo? Apa ya? Siapa ya? Di Doraemon tuh yang suka marahin Nobita tuh loh Kak. Oh, aku tahu Kak. Siapa? Ibunya dong. Oh. Ibunya Nobita pasti Nah kan? bener, ih Kak Lukas Ah. pinter. Tadi Kak Christine hari ini berperan sebagai ibunya Nobita. Nobita. Terus ada lagi loh, kalau Kak Lukas jadi apa ya? Aduh, kalau Kak Lukas jadi apa ya? Udah pakai dasi, Bajunya kemeja, rapi lagi. rapi. Kira-kira Apa Kak sih? Lukas jadi apa ya? Pengacara bukan Kak? Apa Kak? Pengacara bukan Kak? Gak ada Kak di Doraemon pengacara. Oh gitu ya? Apa ya? Ada Kak. Doraemon. Ayo kita pikir. Siapa ya? Siapa ya? Kak kasih ini dong, clue Ciri-ciri. gitu. Biasanya kakak itu kerjanya di sekolah. Kerjanya di sekolah. Ayo. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Setiap kali sekolah pasti adik-adik ketemu sama orang ini. Siapa ya? Iya. Satpam di sekolah, Kak. Bukan satpam Kak ya, Luki, bukan Siapa satpam. Ayo, apa ayo? Oh aku tahu. Apa siapa? Kak? Kalau udah pakai dasi, pakai kemeja, Ayo loh. celana panjang, Rapi kayak begini. pakai kacamata. Oh, Pak Guru. wah bener banget. Kak Iwel bisa. Kalau gitu terakhir Kak Iwel dong. Ya kalau Kak Iwel jadi apa ya? Adik-adik tahu nggak Jadi Kak Iwel apa jadi ya? apa? Udah kepang 2, Terus pakai kacamata, siapa pakai ya? bajunya pink. Siapa Ayo ya? siapa adik-adik? Apa ya? Kayaknya Kak Kakak-kakak Christine tahu tahu nggak? deh. Temannya Nobita bukan? Siapa? Ah, temannya Nobita, perempuan. Kak Aku Christine tuh- tahu. Ih, Aku Kak tahu, Lukas. aku tahu. Kak Christine yang jawab. Oh, Kak Wah. Christine. Oke, Oh, Kak gitu. Christine yang jawab. Kak Christine yang jawab. Oke deh. Siapa dong? Shizuka bukan? Iya, Yes, Kak Christine dapat bener nilai. banget. Oke, terima kasih. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini kan? Sudah siap dong Kak Udah siap pastinya. belum? Udah Siap dong, belum? Kak. Udah Kak. Oke, yes, kita memuji Tuhan dengan lagu Berlimpah Sukacita. Sukacita semua, bersukaria. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut acaranya, kita mau doa dulu ya adik-adik. Semua sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan kami. Karena berkat dan anugerah-Mu, Tuhan telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian online kita. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami semua, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya mau jadi dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik terkasih dimanapun berada, apa masih semangat memuji Tuhan hari ini? Masih dong, Kak. Oke, karena adik-adik masih semangat, ayo kita menyanyi satu kali lagi lagu Kalau Kau Suka Hati. Yang semangat ya adik-adik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati sebut amin, amin. Kalau
Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi kan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau begitu hari ini siapa yang bercerita ya kakak-kakak? Siapa ya kak? Coba pasang teropongnya, ayo kita nih, pasang mana teropongnya. Lihat yang paling jauh. Siapa ya? Siapa ya ciri-ciri kakaknya? Siapa ya? Kakaknya berambut hitam. Oh, kita dong kak Semuanya semuanya. rambut hitam, Semua Kak. dong Oh, kita. tuh, oke. Ciri-ciri yang kedua adik-adik, kakaknya memakai sepatu. Sepatu. Pakai Semua. kita sepatu semua kak. Pakai sepatu semua, Kak. Oke. Yang lebih jelas lagi ya yang Iya, ketiga. iya, oke. Yang ketiga, pasang teropongnya lagi dong kak. Pasang lagi. Oke. Kakaknya memakai celana. Pakai celana. Oh, berarti bukan Kak Iwel. Oke, bukan saya karena saya nggak pakai. Siapa ya? Bukan Kak Iwel. Siapa? Ayo. Sekali lagi nih yang paling jelas. Oke, apa? Ciri-ciri yang keempat, kakaknya cowok. Oh, kakaknya cowok. Iya, Kak Christine gak Ada masuk dua, dong. Kak. Oh, Kak Christine sama Kak Iwal kan enggak? Iya. Oke, yang terakhir. Ciri-ciri kakaknya memakai kacamata. Ayo siapa Siapa yang ya? cowok pakai kacamata, pakai celana. Ayo adik-adik tahu nggak siapa? Siapa ya? Adik-adik udah tahu dong. Siapa yo? Siapa Kak? Kak Luka. Oke, bener banget. Bener, oke. Adik-adik sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita nyanyi sekali lagi dong biar kita semangat. Oke. Oke, kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Semangat ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh kasih Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah boleh berikan kami pagi yang baik, yang cerah kepada kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin pembacaan firman ini sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami tahu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nobita, ada Sunia datang nih. Hah? Main baseball sekarang? Ya, apa boleh buat. Karena yang meminta kamu datang itu Giant loh. Oke adik-adik, kita akan baca dari Kitab Yunus, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kalau kasih ulangi ya, Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Oke, kalau Lukas akan bacakan buat adik-adik. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis.
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Kita baca yang ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah Yunus, ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak? Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah adik-adik, sekarang Kak Lukas mau tanya, hari ini ceritanya soal siapa sih? Bener banget, hari ini ceritanya soal Yunus. Tetapi apakah Yunus yang menjadi judul, yang menjadi tema kita hari ini? Bukan kan? Kita hari ini mau bicara bagaimana sih Tuhan hari ini itu mau cerita ke kita. Nah adik-adik, Kak Lukas mau cerita. Tentu adik-adik tahu lah ya siapa itu Yunus. Yunus yang pernah dimakan sama ikan, kemudian dikeluarkan lagi sama ikan, dan dia kemudian pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini di Yunus pasal yang keempat, Kak Lukas mau cerita soal Yunus yang marah-marah sama Tuhan. Kenapa ya Yunus tuh marah-marah sama Tuhan? Karena menurut Yunus nih, Tuhan itu tuh gak adil. Hah, kenapa ya Tuhan itu gak adil? Iya dong, Tuhan itu gak adil. Karena kan orang-orang di Niniwe itu sangat jahat katanya. Di ayat yang terakhir dikatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Seakan-akan tuh orang-orang Niniwe itu bodoh, bebal dan sebagainya, betul? Nah, sekarang Kak Lukas mau cerita satu hal. Apa sih yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe? Sama seperti tadi video di awal adik-adik. Saat ada Doraemon dan Nobita. Walaupun si Nobita itu sudah berkali-kali ngeyel sama Doraemon. Tapi coba dilihat. Doraemon tetap aja. Ya udah deh, aku tetap kasih alat yang ajaib dari kantong ajaibnya, betul? Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan kepada Yunus. Yunus udah capek, mau mati dan segala macam. Tetapi di saat yang sama Tuhan
meminta Yunus untuk coba deh lihat diri sendiri dulu. Apakah Yunus yang menumbuhkan pohon? Bukan. Tadi jelas Tuhan sudah ngomong. Dan apakah layak Yunus itu marah? Jelas juga tidak. Lalu kenapa kok Yunus ngotot buat marah? Tapi hari ini Kak Lukas akan fokus kepada bagaimana Tuhan itu berkarya buat Yunus. Ternyata adik-adik, Yunus itu walaupun Yunus udah mengecewakan hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Yunus. Walaupun orang-orang Niniwe itu sudah bebal selama ini, tapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang Niniwe. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan itu tuh menyayangi adik-adik? Apakah Tuhan itu tuh mencintai adik-adik? Tentu saja jawabannya satu. Iya. Tuhan itu sangat menyayangi adik-adik. Tuhan itu sangat mencintai adik-adik. Tuhan itu setia sama adik-adik. Pertanyaannya lagi dari Kak Lukas adalah, kalau Tuhan itu setia sama adik-adik, kira-kira adik-adik mau setia nggak sama Tuhan? Sudah belum adik-adik pagi-pagi berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan? Sudah belum adik-adik sebelum tidur, adik-adik gak lupa buat berdoa? Ada mungkin adik-adik yang kayaknya aku tiap hari itu baca Alkitab, Kak. Betul, adik-adik baca Alkitab itu baik. Tapi kalau habis baca Alkitab, habis itu mukul adiknya sendiri, kira-kira itu baik nggak ya? Kalau habis baca Alkitab disuruh mamahnya, siapa ya misal namanya ya, Kak Lukas pakai namanya Angel. Angel bantuin mama sini masak. Nggak mau mah, nggak mau. Kira-kira oke nggak sih kayak gitu sebagai anak Tuhan? Padahal tadi Kak Lukas sudah ngomong, Tuhan itu setia sama adik-adik. Tuhan itu begitu baik sama adik-adik. Saking baiknya, nggak ada loh namanya Tuhan itu tuh marah sama adik-adik. Tuhan setia sama adik-adik. Pertanyaannya, apakah adik-adik juga mau setia sama Tuhan? Nah, tadi Kak Lukas sudah ngomong soal setia. Sekarang Kak Lukas mau tanya sama adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik, tadi misalnya tuh disuruh bantuin mama masak. Adik-adik nggak mau. Tapi mama tetap sayang sama adik-adik. Nggak mukul adik-adik kan? Lihat betapa sabarnya mamahnya adik-adik ke adik-adik. Pertanyaannya Kak Lukas, kira-kira Tuhan itu sabar nggak ya? Melihat kondisinya di Niniwe. Kalau Kak Lukas sih nggak sabar. Tapi coba lihat, ternyata Tuhan juga sabar sama orang-orang di Niniwe. Kira-kira Tuhan juga sabar nggak sih sama adik-adik? Ayo. Kalau adik-adik sudah bandel, suka marah-marah sama mama, nggak nurut sama mama, kira-kira Tuhan masih sayang nggak sih sama adik-adik? Tuhan sabar nggak sih sama adik-adik? Tentu Tuhan itu sabar. Sangat panjang sabarnya. Jadi hari ini kita juga belajar soal karakter Tuhan yang begitu sabar sama adik-adik. Yang begitu perhatian sama adik-adik. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang setia. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh menghargai dan bersyukur karena kesetiaan-Mu itu terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi sebagai bentuk syukur kami kepada kesetiaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita hari ini sungguh luar biasa adik-adik. Tuhan itu panjang sabar adik-adik. Adik-adik harus kayak Tuhan Yesus ya, yang panjang sabar, tidak marah-marah, tidak cepat-cepat, tidak buru-buru. Aku mau.
Jangan nih adik-adik harus seperti Tuhan Yesus yang panjang sabar. Adik-adik, haleluya, bersyukur hari ini kita bisa bersuka cita mendengarkan firman Tuhan dengan baik di masa pandemi ini. Walaupun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita semua bisa mendengar cerita firman Tuhan lewat layar televisi adik-adik, layar laptop, layar HP kita. Oke adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu nanti persembahan adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi jalan mau mampir ke gereja, bisa dititipkan ke gereja atau bisa minta tolong orang tua buat transfer, atau enggak adik-adik nabung dulu, nanti kalau udah ada baru ke gereja untuk memberikan persembahannya. Terus ada cara lain lagi juga loh adik-adik, coba lihat di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, saatnya kita berdoa adik-adik. Kakak Iwel minta Kak Luki untuk berdoa kita dalam doa persembahan. Sekalian doa penutup ya Kak. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpul ini dapat menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi kami juga jemaatnya. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan selesai dari sekolah minggu ini Tuhan. Semoga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke Kak, tadi kita udah dengar cerita nih, ya kan? Habis itu kita udah bernyanyi bersama. Oke. Sekarang nih saatnya kita mau ngapain Kak? Kita mau ngapain ya Kak? Ngapain? Ada yang tahu nggak? Kita mau ngapain habis ini? Ayo. Pulang Kak. Makan siang Jangan, Kak. belum Kak, belum. Oh, Belum, belum. Makan sebelum siang, makan Kak. siang. Ada satu lagi. Minum tuh? Ada apa Kak, tuh? minum Kak. Tahukah aktivitas? Wah bener Kak Luki, pinter. Oke, ini saatnya kita aktivitas. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua senyum. Senyum dong Kak. Mana senyumnya? Ayo Kak, senyum yang paling manis Kak. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini kita bakal membuat sebuah pohon seperti ini, tapi pohonnya masih dalam bentuk batang dan ranting saja, belum ada daunnya. Nah, apa aja alat dan bahan yang kita butuhkan? Nah, ini dia. Kita butuh kertas HVS yang seperti ini. Ini nanti untuk gambar pola dari pohonnya. Lalu kita butuh kertas kardus gini, kita butuh 2. Lalu kita butuh penggaris,
Terus kita butuh gunting. Lalu ada sticky notes di sini buat adik-adik yang punya sticky notes yang besar nggak apa-apa, yang kecil nggak apa-apa, terserah. Nah, sekarang mari kita memulainya. Jadi kita akan menggambar pola untuk pohonnya dulu di kertas HVS. Nanti adik-adik gambar, Kak Christine udah punya nih polanya yang seperti ini. Jadi hanya batang dan ranting-rantingnya aja. Nggak ada daunnya ya, nanti adik-adik gambar terserah, boleh gambar kayak gini, boleh gambar versi adik-adik, pokoknya belum ada daun deh pohonnya. Nanti adik-adik gambar, setelah digambar adik-adik gunting mengikuti pola yang sudah digambar. Nanti kalau sudah digunting akan jadi seperti ini. Nih dia, ini polanya, nanti ini akan jadi cetakan untuk kita buat di ini, di kardus. Nanti nih kita gambar, sudah ada cetakan, kita taruh di sini. Nah, adik-adik bakal menggambar di dalamnya. Mari kita gambar pohonnya. Ikutin polanya. Oke. Adik-adik bebas ya, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil, tapi Kak Christine pakai spidol ini biar warnanya kelihatan di kardusnya. Terserah adik-adik mau buat pakai apa. Oke, jadi setelah jadi, ini kan jadi kayak gini nih. Nah, nanti kardusnya jadi kayak gini. Udah bentuknya kayak gini, adik-adik bisa gunting. Boleh pakai gunting, boleh pakai cutter. Tapi untuk amannya, adik-adik pakai gunting aja ya. Terus untuk adik-adik yang balita atau yang masih kecil, masih takut menggunakan yang tajam-tajam, bisa minta orang tua, kakak, atau mbak untuk membantu mengguntingkan. Nanti akan jadi seperti ini. Tuh, setelah digunting dia akan jadi seperti ini. Dan adik-adik buat dua. Makanya tadi kita butuh kardus ada dua. Nah, udah jadi dua kayak gini. Adik-adik potong di tengah. Adik-adik gunting dari, kalau yang ini adik-adik gunting dari tengah ke bawah. Terus kalau yang satu lagi, nanti adik-adik gunting dari atas ke tengah. Jadi adik-adik bisa kasih tanda, nanti pokoknya yang salah satunya dari atas ke tengah, yang satu lagi dari tengah ke bawah. Kita bisa gunting ya. Di sini Kak Christine pakai penggaris untuk menggarisnya biar lurus ntar potongannya. Oke. Yang ini dari atas ke tengah. Satu lagi dari atas ke tengah. Oke, setelah jadi kayak gini, nih tuh kan, yang di bawah, yang ini bawahnya nih, yang kebuka, yang ini atasnya kebuka. Lalu adik-adik masukin, satukan, tapi yang satu kayak gini, yang satu lagi kayak gini. Satuin.
Jadi deh kayak gini. Oke, nah nanti kalau ini dia kebuka kayak gini, adik-adik bisa dilem aja. Ntar dia bakal jadi ngerekat kayak gini. Nah, tapi kita kan baru buat batang pohon sama rantingnya doang nih, belum ada daunnya kan. Nah kalau pohon itu nggak lengkap kalau nggak ada daun. Kita kasih daunnya, kita isi daunnya pakai sticky notes, tapi inilah dia tugas adik-adik. Adik-adik dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Adik-adik bisa buat kebaikan apa aja yang udah adik-adik lakuin dalam 1 hari. Misalnya nih Kak Christine Kak Christine pakai yang kecil ya. Kak Christine tulis hari ini Kak Christine bantu mama masak gitu misalnya. Kak Christine tulis nih, bantu mama masak. Bantu mama masak. Nah nanti udah diambil gini, ditempelin di satu rantingnya. Tempel di sini bisa. Nah ntar apalagi setelah itu, oh bantu beresin mainan. Nah tulis lagi ntar warna yang berbeda. Pilih lagi misalnya yang ini, bantu beresin mainan. Nah ambil lagi, adik-adik tempel lagi di tempat yang lain, tempel lagi di sini. Semakin banyak adik-adik berbuat kebaikan di dalam 1 hari, semakin rimbunlah daunnya. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari kurang lebih misalnya adik-adik bikin kebaikan 10 atau bisa 20. Nah nanti penuh nih, ranting-rantingnya bakal penuh sama daun. Nah nanti adik-adik buat dalam 7 hari. Nanti kalau misalnya udah sampai di hari ke-7, adik-adik foto, lalu adik-adik kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ntar kalau berkesempatan akan ditayangkan di sekolah minggu berikutnya. Begitu. Ini dia pohon kebaikan kita. Oke, selamat membuat adik-adik. Wah, itu dia kata di aktivitas kita. Kita udah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita, sudah aktivitas. Terus saatnya nih Kak, kita bakal berpisah sama adik-adik. Sedih. Ih, jangan sedih Kak, tenang aja. Karena ibadah anak bakal selalu ada setiap hari minggunya jam 10. Yeay. Dan jangan lupa juga ada Hello Kids di setiap hari Jumat jam 4 sore. Oke, nggak berasa nih Kak, kita udah mau penutupan. Tapi sebelum semuanya berakhir, mari kita bernyanyi bersama nih Kak, satu buah lagu. Lagu apa, Lagunya Kak? Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dadah. Baik adik.